Oke ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Gosip HI. Jadi Gosip HI kali ini cukup spesial karena bersama saya sudah ada salah seorang diplomat Republik Indonesia. Ya, beliau bernama Marlisa Supeno, lebih dikenal dengan Kak Ica ya. Saya sudah mengenal beliau ini sudah cukup lama. Jadi saya ingin menggali nih soal diplomasi di Indonesia dalam pada kesempatan kali ini ya. Seperti itu. Jadi khusus kali ini kita akan bahas soal arah diplomasi Indonesia ya dalam beberapa tahun terakhir, karena kebetulan saya bersama Kak Ica juga yang merupakan praktisi dan terlibat langsung dalam aktivitas diplomatik Indonesia di dunia internasional seperti itu. Jadi ya kita ingin menggali di subjek itu lebih jauh. Ya, Kak Ica. Mungkin pertama saya ingin tanya Kak Ica secara umum dulu ya. Kira-kira fokus atau arah orientasi diplomasi Indonesia, fokus kebijakan luar negerinya itu dalam beberapa tahun terakhir itu fokusnya lebih ke arah mana kira-kira? Iya, oke, thank you Rizky. Iya. Kita lepas masker ya? Iya, kita santai saja. Iya, santai saja, lepas masker, cuma wawancara dan minum. Selamat pagi atau sore semuanya. Iya. Nama saya Ica, sudah menjadi diplomat sudah sekitar 11 tahun. Jadi bergabung di Kementerian Luar Negeri itu sudah dari tahun 2010. Nah, kebetulan kalau misalnya ditanya mengenai arah diplomasi Indonesia sejak kepemimpinan Presiden Jokowi di tahun 2014, itu prioritasnya tidak pernah berubah. Jadi ada 4 prioritas utama kebijakan luar negeri. Yang pertama itu adalah diplomasi ekonomi. Yang kedua adalah diplomasi perlindungan, yaitu melindungi warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Kemudian yang ketiga itu adalah kedaulatan, termasuk diplomasi perbatasan. Dan yang keempat adalah bagaimana kita ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Jadi bagaimana kita berperan aktif di organisasi-organisasi internasional seperti PBB atau forum-forum internasional lain seperti G20, ASEAN dan lain sebagainya. Seperti itu, Rizky. Oke, menarik sekali ya. Jadi ada 4 lah fokus utama dari diplomasi Indonesia sebagaimana Kak Ica tadi sebutkan ya. Diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan ya, sama terakhir diplomasi aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Jadi kayaknya menarik kalau kita bedah satu-satu ini. Waduh, semoga saya bisa membedah ya. Gak apa-apa, nggak perlu secara konsep, secara teori, tapi secara yang Kak Ica lihat, karena sebenarnya ini kayak ada kadang-kadang ini mispersepsi atau bias antara akademisi dengan praktisi, kan kadang nggak ketemu dia. Makanya saya mau menggali dari sudut pandang praktisinya gitu. Kan saya sendiri akademisi itu. Saya mau menggali lebih jauh gitu. Diplomasi ekonomi. Nah, diplomasi ekonomi itu implementasinya seperti apa yang Kak Ica lihat kira-kira yang dilakukan Indonesia itu? Diplomasi ekonomi tujuannya apa? Yang Kak Ica tahu, dan bagaimana itu Indonesia melakukan itu kira-kira? Iya, jadi kalau diplomasi ekonomi ini memang terus terang merupakan salah satu prioritas dari Presiden Joko Widodo ya, dan beliau selalu menyampaikan pentingnya kita sebagai diplomat Indonesia dapat menjadi aktor terdepan dalam melakukan diplomasi ekonomi. Apa itu diplomasi ekonomi sebenarnya? Mungkin yang paling konkretnya adalah kita membantu untuk memperkenalkan Indonesia dan potensi-potensi Indonesia kepada negara-negara yang ada di dunia. Nah, kalau selama ini kan biasanya kita perdagangannya itu atau investasinya itu hanya dengan negara-negara tradisional, misalnya Amerika, atau misalnya Cina, atau misalnya Singapura sebagai negara dengan investor terbesar. Beberapa tahun terakhir itu Singapura yang selalu jadi investor nomor 1. Nah, tapi dengan adanya prioritas diplomasi ekonomi ini, kita dituntut untuk memperkenalkan Indonesia bukan hanya kepada pasar-pasar tradisional, tapi juga kepada pasar-pasar non-tradisional. Misalnya apa? Misalnya negara-negara di Afrika, kemudian negara-negara di Amerika Latin, begitu. Jadi, terus kemudian pertanyaannya sebagai diplomat kita harus ngapain? Iya kan? Iya kan? Pertanyaannya terus secara praktik diplomasi ekonomi seperti apa di lapangan mungkin ya. Nah, kebetulan saya juga kan baru pulang dari penempatan yang pertama di Singapura. Dan di 1 tahun terakhir saya juga ditugaskan di fungsi ekonomi.
Jadi apa yang saya lakukan itu biasanya saya mempertemukan, kita memfasilitasi pertemuan antara pebisnis Indonesia dan pebisnis di Singapura. Misalnya di sektor-sektor di mana Indonesia itu unggul, seperti agriculture, seperti perikanan. Jadi selama beberapa bulan di Singapura kita melaksanakan virtual B2B meeting. Jadi karena kondisi pandemi kan tidak bisa saling berkunjung, biasanya kita memfasilitasi adanya misi bisnis gitu ke Indonesia atau sebaliknya. Nah, tapi karena tidak bisa, jadi kita mempertemukan eksportir dari Indonesia yang punya komoditas ikan, seafood segala macam dengan importir dari Singapura. Nah, kemudian kalau misalnya ada inquiry atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan investasi, kita juga selalu memfasilitasi. Jadi kan kalau di Singapura memang investasi ke Indonesia itu mereka dari banyak bidang ya, maksudnya bukan hanya di perikanan, pertanian, semuanya lah, startup, semua bidang itu banyak. Jadi banyak sekali pertanyaan yang datang ke kita, bagaimana caranya mau masuk ke Indonesia, siapa kira-kira perusahaan yang bisa dijadikan partner. Nah, jadi kita seperti itulah, kita jadi mempertemukan antara pelaku bisnis di Indonesia dengan pelaku bisnis di Singapura. Nah, tentu saja saya atau kami sebagai diplomat itu tidak kerja sendiri karena ada juga kementerian lain. Jadi kita sama-sama bekerja dengan BKPM karena ada perwakilannya juga di Singapura. Kemudian ada atas perdagangan dari Kementerian Perdagangan, seperti itu. Itu untuk diplomasi ekonomi. Ya, menarik sekali. Jadi di situ kita lihat bahwa sisi politik dan ekonomi berjalan beriringan gitu. Jadi dalam hal ini negara menjembatani terjadinya kerjasama ekonomi antar negara-negara ya, kayak gitu. Betul. Dan Kak Ica tadi jelaskan pengalamannya di Singapura gitu. Mungkin outputnya nanti dalam bentuk investasi mungkin ya, atau semacamnya. Outputnya adalah volume perdagangan, kemudian apakah ada kenaikan investasi di tahun itu gitu. Betul. Menarik sekali. Nah, salah satu yang menarik juga tadi Kak Ica singgung di awal-awal itu saya sudah baca juga bahwa arah dari target negara-negara yang dijadikan mitra kerjasama bagi Indonesia itu mulai bergeser ke negara-negara mungkin kita bisa bilang sesama negara berkembang gitu, kayak negara-negara di Afrika, Asia Selatan dan segala macam. Itu jadi yang menarik adalah berarti di sini Indonesia mengembangkan yang namanya, kalau saya tidak salah ya, South to South Cooperation ya, kerjasama Selatan-Selatan. Nah, negara-negara ini kan dianggap dia bagian dunia Global South, bagian Selatan. Jadi fokusnya mungkin di banyak ke negara-negara berkembang ini, mulai mengarah ke negara-negara sana gitu. Nah, itu pertanyaan saya sedikit, kira-kira potensi dari negara-negara yang ini seperti apa kira-kira, kenapa dia dijadikan target gitu, kira-kira menurut Kak Ica ya, menjadi salah satu tujuan diarahkannya diplomasi ekonomi Indonesia belakangan ini gitu. Ya, nah tentu saja kalau misalnya kita mau menyasar negara-negara berkembang, kita harus lihat dulu yang mana kan yang kita bisa masuk gitu kan. Misalnya untuk negara-negara di Afrika, kita kan bisa masuk dari bidang pertanian, karena mereka juga di sana kan cukup banyak bergantung di bidang pertanian ya. Jadi salah satu diplomasi yang kita lakukan termasuk juga peningkatan kapasitas. Gitu, peningkatan kapasitas para petani, atau misalnya kita kalau saya tidak salah ya, di sini ada pabrik yang membuat traktor dan segala macam. Kemudian kita bekerja sama dengan pengusaha di sana yang ingin membeli traktor seperti itu. Jadi termasuk juga bagaimana kita meningkatkan ekspor bahan-bahan pangan, dan termasuk juga makanan-makanan. Jadi betul bahwa ada business to business cooperation, ada kerjasama antara pebisnis, tapi itu juga sedikit banyak difasilitasi oleh pemerintah, termasuk kemudahan, termasuk mungkin pertemuan dengan pihak-pihak negara-negara yang ada di Afrika, atau misalnya di Eropa Timur, atau misalnya di Asia Selatan, seperti itu. Jadi gitu. Jadi itu yang dititik beratkan. Jadi benar-benar dicari kira-kira apa yang masih bisa kita jajaki itu, dan itu yang kita fokus. Jadi kita memang menjajaki dulu ya potensinya negara-negara ini, negara-negara berkembang ini di mana, kemudian yang mana kita bisa masuki gitu. Betul. Menarik sekali. Dan semoga ya kerjasama antar negara-negara berkembang ini ya bisa berjalan lancar, kemudian bisa maju bersama gitu ekonominya kan. Sangat indah gitu kan. Negara berkembang maju bersama ekonomi beriringan. Betul. Dan negara-negara berkembang kan juga banyak yang
melook up to Indonesia karena kita Iya, betul. adalah anggota G20. Jadi walaupun kita berkembang secara ekonomi, tapi kita punya GDP yang terbesar. Dari tentu saja karena GDP itu jumlah penduduk kita besar ya, jadi GDP kita juga besar, tapi kita masuk di negara G20, artinya kan kita termasuk negara yang diperhitungkan dari segi pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonominya. Jadi kalau misalnya negara-negara itu juga bisa kerjasama dengan Indonesia kan juga merupakan hal yang baik ya buat mereka begitu. Oke, iya betul. Jadi Indonesia sendiri menjadi daya tarik bagi negara-negara tersebut. Di samping Indonesia yang mensasar negara-negara tersebut. Oke, saya pikir cukup ya untuk diplomasi ekonomi, sudah cukup tercerahkan saya. Terima kasih Aca. Kemudian diplomasi perlindungan, mungkin singkat saja kan adalah kewajiban suatu negara untuk melindungi warga negaranya yang tinggal atau hidup mungkin di luar negeri gitu. Nah, dari sisi diplomasi perlindungan sendiri, aktivitasnya yang Kak Ica bisa ceritakan seperti apa? Mungkin singkat saja kalau di sini. Iya, mungkin kalau diplomasi perlindungan itu yang beberapa yang menjadi highlight itu adalah bagaimana kita melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Di beberapa kantung-kantung tenaga kerja Indonesia, misalnya negara-negara Middle East atau Timur Tengah seperti Arab Saudi, kemudian Singapura, Hong Kong, Malaysia dan lainnya ya. Jadi banyak dari tenaga kerja kita yang kadang-kadang di-abuse, disiksa begitu atau dilecehkan atau banyak sekali tindakan-tindakan yang mengorbankan orang Indonesia. Nah, dalam kapasitas negara kita hadir untuk memberikan pendampingan, misalnya membantu mencarikan pengacara, bahkan dalam beberapa kasus kita juga membayar pengacara untuk tenaga kerja Indonesia tersebut. Nah, contoh highlight perlindungan WNI lainnya itu adalah pada saat terjadi konflik. Pada saat terjadi konflik, misalnya di Arab Spring, kayak di Yaman, betul di Syria, di Libya, tahun 2010-2011 saya ingat itu Menlunya bahkan sampai menjemput sendiri kayak warga-warga mahasiswa yang di sana. Betul. Jadi termasuk yang kita lakukan adalah melakukan evakuasi terhadap orang-orang Indonesia yang yang ada di situ yang pada saat itu menjadi daerah terjadinya konflik. Nah, mungkin dalam kaitannya dengan COVID-19 ini kita juga termasuk memfasilitasi orang-orang Indonesia yang mau pulang dari negara-negara di luar negeri yang mungkin kesusahan begitu. Jadi pada saat pandemi COVID itu mulai melanda, di perwakilan Indonesia yang ada di seluruh dunia itu menerima banyak sekali telepon. Bagaimana caranya? Dari warganya ya? Dari warga negara kita yang mungkin mau pulang, turis. Bahkan mungkin ada datang ke embassy langsung kali. Betul. Jadi melakukan fasilitasi, misalnya menghubungi airlines, bagaimana proses karantina. Jadi kita juga tetap update dengan perkembangan apa yang dilakukan oleh Satgas pencegahan COVID yang ada di beberapa di bandara dan di titik-titik masuk ke Indonesia begitu. Jadi itu dari segi diplomasi perlindungan. Saya pikir cukup maksimal ya. Kalau saya bisa lihat efforts-nya sejauh ini Kementerian Luar Negeri dalam menjamin perlindungan warga negaranya di luar negeri. Oke, next kita ke diplomasi kedaulatan. Nah, ini yang agak cukup menarik. Ini saya agak isu yang agak panas sedikit saya ingin angkat di sini. Kedaulatan kan berkaitan banyak dengan perbatasan mungkin. Correct me if I'm wrong. Betul. Nah, salah satu isu yang mengemuka sekarang itu adalah sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Nah, di sini kan meskipun Indonesia bukan claimant state ya, bukan salah satu negara yang mengklaim teritori dari Laut Tiongkok Selatan itu, tapi peningkatan ketegangan di wilayah ini kalau dia berujung pada eskalasi ke arah kontak fisik, ini bisa membahayakan juga dari sisi keamanan nasional negara Indonesia. Dan di situ juga sudah mulai ada perang pengaruh di situ. Ada China yang sangat agresif, kemudian Amerika Serikat yang mencoba menangkal pengaruh China di sekitar wilayah Asia Tenggara dengan juga ikut masuk ke situ, mengirimkan drone dan segala macam. Nah, dari sisi diplomasi kedaulatan ini, bagaimana Indonesia menempatkan diri ya, paling tidak untuk menjamin keamanan nasionalnya, kedaulatannya di tengah-tengah hiruk-pikuk sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan ya, we could say two great powers at this time, US and China. Nah, dari sudut pandang Kak Ica sebagai praktisi
atau diplomat yang langsung terlibat dalam dalam implementasi kebijakan luar negeri Indonesia. Kak Ica melihatnya seperti apa? Iya, yang pasti posisi kita sangat tegas ya, NKRI harga mati. Dan itu kita buktikan dengan ketika terjadi ketegangan atau misalnya pada saat Tiongkok melakukan latihan perang atau uji coba apapun lah ya yang apa namanya di daerah perbatasan dengan laut Tiongkok Selatan itu kita juga langsung bukan menerbang, pokoknya mensiagakan pasukan kita di perbatasan, termasuk di di Kepulauan Natuna. Dan yang saya tahu adalah dalam beberapa kesempatan Tiongkok kan memang melanggar batas lah, maksudnya latihan terus kok mepet-mepet ke wilayah kita. Pada saat itu kan kalau Rizky juga dengar atau mungkin pantau di media, Ibu Menlu kan langsung memanggil Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia untuk menanyakan apa maksudnya latihan-latihan ini. Dan dalam diplomasi kita juga beberapa kali pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, kita juga sangat tegas untuk masalah itu. Indonesia memang bukan claimant state, artinya kita netral, sebenarnya pihak yang netral, tapi ada perbatasan kita yang sebenarnya berbatasan langsung dengan klaim, saya bilangnya berbatasan langsung dengan, maksudnya berbatasan, ya maksudnya intinya dekat lah dengan apa yang diklaim oleh Tiongkok untuk nine dot lines itu kan gitu, yang sebenarnya juga keabsahan petanya kita juga masih mempertanyakan begitu, tapi legalitasnya di mana? Tapi memang dalam beberapa kali kesempatan Ibu Menlu juga cukup tegas menyampaikan posisi kita mengenai itu. Tapi kita tetap menjadi pihak yang netral gitu. Karena di situ ada dua kekuatan besar. Semoga Indonesia bisa menjaga netralitasnya di situ. Sekaligus mungkin kita berharap tidak akan terjadi eskalasi yang violent semoga tidak. Yang mengarah ke sesuatu hal yang bisa mengancam keamanan nasional Indonesia. Nah, yang terakhir itu soal perdamaian dunia, gimana? Ikut serta dalam perdamaian dunia. Ini juga isu paling terkini juga ini. Soal kita tahu itu sudah ada itu menjadi tujuan nasional juga di konstitusi juga ada, di pembukaan undang-undang juga ada, ikut serta dalam perdamaian dunia dan segala macam. Dan itu terimplementasikan atau terrefleksikan juga dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Nah, kalau soal perdamaian dunia ini saya yakin dari dulu Indonesia sudah ikut serta dalam forum-forum lah, atau dalam kesempatan-kesempatan apapun untuk menyuarakan soal perdamaian dunia. Nah, mungkin isu terkini terkait ini adalah soal Israel Palestina yang dimana dalam hal ini terjadi beberapa waktu lalu eskalasi yang menciptakan pertumpahan darah di situ, khususnya di wilayah Gaza di wilayah Al-Quds berkembang ke pertempuran di Gaza antara pihak Palestina dan Israel. Kemudian Indonesia seperti biasa cukup konsisten bersuara keras dalam menyuarakan solidaritasnya terhadap Palestina sebagai pihak yang dalam hal ini mungkin mengalami kerugian atau istilahnya dia diserang dan banyak warganya juga yang meninggal. Nah, itu kita bisa bilang salah satu implementasi atau refleksi dari bagaimana upaya real Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, Kak Ica bagaimana pandangannya soal itu? Mungkin yang teman-teman harus pahami kalau kita berbicara mengenai isu Palestina dan Israel adalah Yerusalem atau wilayah yang saling diklaim oleh kedua entitas itu adalah tempat di mana ada rumah ibadah untuk 3 agama, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Jadi ketika kita berbicara isu Palestina dan Israel, kita berbicara bukan mengenai isu agama sebenarnya, tapi itu mengenai apa yang sudah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, begitu itu terkait dengan sejarah seperti itu, dan terkait dengan pihak yang mana yang mengklaim yang mengklaim bahwa wilayah itu adalah miliknya,
miliknya, dan kemudian pihak yang satu juga mengklaim itu adalah miliknya dia, seperti itu ya. Jadi jangan disempitkan menjadi isu agama, itu yang mungkin kita harus paham, karena kadang-kadang diskusi yang berkembang itu jadinya malah gontok-gontokan antara satu agama dengan agama yang lain, padahal kita tidak bisa melihat isu Israel dan Palestina seperti itu. Makanya ketika Ibu Menlu menyampaikan pernyataannya di PBB beberapa waktu lalu, cukup jelas bahwa pendekatan yang kita sampaikan adalah pendekatan kemanusiaan. Bagaimanapun ketika terjadi agresi, yang akan menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Dan bagaimanapun tidak akan ada yang yang menang sebenarnya kalau kayak gitu ya. Maksudnya kalau kekerasan itu ujung-ujungnya akan menjadi perang, dan kemudian malah akan menjadi konflik yang terus-menerus begitu. Jadi buat kita Indonesia tentu saja kita mengakui bahwa Palestina yang memiliki wilayah itu, dan kita senantiasa mendukung, maksudnya mendukung supaya tidak terjadi agresi gitu, maksudnya menyayangkan dan mengutuk tindakan agresi yang dilakukan oleh Israel, dan posisi kita tetap sama, selalu seperti itu. Saya ikuti kok itu, bahwa Indonesia ya cukup konsisten lah dalam mendukung Palestina. Kan Palestina ini kan belum diakui istilahnya betul sebagai state, karena dia belum menjadi anggota penuh PBB juga. Itu yang menyulitkan dia sebenarnya, sehingga dia makanya saya juga bilangnya entitas, karena dia bukan saya tidak bisa bilang bahwa itu adalah. Makanya Indonesia salah satu negara yang menyuarakan untuk pengakuan terhadap Palestina. Di samping ya banyak negara lain sebenarnya mayoritas anggota PBB juga menyuarakan seperti itu, karena itu salah satunya mungkin jalan supaya hal-hal semacam agresi dan kekerasan, kejahatan terhadap kemanusiaan itu bisa diredam lah, dengan pengakuan terhadap Palestina. Dan posisi kita juga tetap konsisten sampai saat ini, kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi itu menunjukkan bahwa ya kita tidak menyetujui atau kita tidak sepakat dengan adanya agresi atau kekerasan yang terus-menerus dilakukan oleh Israel terhadap Palestina di wilayah itu ya. I think it's clear ya, cukup jelas ya apa yang disampaikan Kak Ica tadi ya. Upaya perdamaian dunia salah satunya dalam kaitannya dengan isu Israel dan Palestina, Indonesia cukup konsisten bersuara soal itu dan melakukan tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk menyuarakan dukungannya terhadap pengakuan bagi Palestina ya, seperti itu. Dan isu tersebut ya, kayak Kak Ica, sebenarnya lebih banyak ke isu kemanusiaan ya. Isu mungkin kadar politiknya lebih tinggi, kadar kemanusiaannya lebih tinggi mungkin daripada kadar isu tersebut berkaitan dengan agama mungkin gitu ya. But it's still subject for the debate ya. Subject for the debate. Betul. Tapi buat saya itu dari awal bukan isu agama. Buat saya dari awal itu adalah masalah pendudukan paksa. Itu gitu. Jadi agresi yang dilakukan oleh Israel terhadap wilayah Palestina, dan itu yang harus kita pahami dulu gitu. Jadi kemudian pendekatan kita negara mungkin ya, maksudnya dalam hal ini Kementerian Luar Negeri juga kita melihatnya seperti itu gitu. Jadi bagaimana satu, tentu saja kita juga tetap menyerukan supaya Palestina dapat menjadi satu full state ya, maksudnya supaya punya suara. Kan dia baru observer state. Betul. Baru itu. Karena hanya dari, kalau nggak salah hanya untuk full state itu dia harus dapat rekomendasi dari DKPBB, padahal DKPBB ada Amerika Serikat di situ, itu agak-agak menyulitkan. Makanya Indonesia juga sering menyuarakan reformasi di DKPBB supaya hak veto itu bisa dipertimbangkan lagi kan. Gitu. Oke, terakhir mungkin ya. Itu tadi 4 sudah dibahas. Terima kasih banyak Kak Ica. Crystal clear ya. Semoga teman-teman juga mengikuti. Terakhir mungkin situasi terkini ya soal diplomasi Indonesia terkait global pandemic ya. Jadi kan ini saya ikuti itu Bu Menlu. Saya salah satu yang ngefans sebenarnya sama Ibu Menlu yang sekarang, karena saya melihat beliau sangat paham persoalan dan mampu bergerak secara aktif sesuai dengan kapasitasnya gitu. Dan betul-betul aktif gitu. Dan dia salah satu yang menyuarakan yang namanya diplomasi vaksin. Yang dimana diplomasi vaksin ini adalah untuk bagaimana upaya negara-negara ini keluar segera dari pandemi, maka vaksin itu harus disebarkan dan didistribusikan secara equal ya.
secara merata ke seluruh dunia, dan itu Ibu Menlu salah satunya itu, Ibu Menlu kita itu yang menyuarakan itu di dunia internasional. Dia juga salah satu yang jadi bagian dari itu ya, kerjasama multilateral COVAX itu ya, COVAX, sama tiga itu pemimpinnya, tiga itu dari Ethiopia, satu sama dari Kanada, itu perempuan semua. Luar biasa itu. Termasuk Ibu Menlu kita menjadi ujung tombak dari kerjasama vaksin dunia untuk keluar dari masa-masa sulit ini. Nah, bagaimana Kak Ica melihatnya kiprah Indonesia saat ini ya terkait dengan global pandemi? Ya, tidak bisa dinafikan bahwa Indonesia itu negara yang sangat besar, dengan 265 juta penduduk. Jadi tentu saja untuk menangani pandemi itu tidak mudah. Kita lihat negara-negara lain yang sebesar Indonesia atau lebih banyak penduduknya daripada Indonesia, mereka semua fail. India contohnya yang terbesar, bahkan Amerika juga termasuk fail karena jumlah yang meninggal juga cukup banyak. Dan jangankan itu, beberapa negara di Eropa juga cukup parah penanggulangannya karena menurut saya cukup terlambat, seperti Italia, seperti Prancis, ya kan? Nah, menurut saya bukan ingin membanggakan, tapi Indonesia termasuk untuk negara yang besar dan negara kepulauan, di mana mobilisasi itu susah, transportasi susah dan sebagainya, banyak tantangannya. Kita termasuk yang mampu memanage secara cukup baik. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena tentu saja tiap negara punya prioritas ya. Misalnya ketika saya di Singapura, mereka itu kebijakannya bukan herd immunity. Mereka itu kebijakannya bagaimana meminimalisir penyebaran COVID di masyarakat. Selandia Baru kali ya? Betul. Seperti Australia dan Selandia Baru. Jadi mereka betul-betul mengetatkan, mereka lockdown segala macam. Tapi di satu sisi mereka juga siap dengan infrastruktur ekonomi. Mereka punya reserve yang banyak. Jadi ketika lockdown mereka membantu membayarkan staff-staff retail, karyawan-karyawan F&B. Dimana kalau di Indonesia mau bayar segitu kan nggak mungkin ya, gitu. Jadi kita kemudian mengambil kebijakan yang berbeda, yaitu kita memaksimalkan vaksin, iya kan? Nah, makanya kemudian Presiden Jokowi menginstruksikan kepada para menteri yang ada beberapa ya yang titik poinnya ya, maksudnya poin utamanya Menteri BUMN, Menteri Luar Negeri ya, untuk untuk pergi melakukan pertemuan dengan beberapa negara yang telah membuat vaksin dan melakukan pembelian awal begitu. Dan saya rasa strategi ini cukup berhasil ya. Kita bisa lihat bahwa vaksin sekarang cukup massal di seluruh bagian yang ada di Indonesia. Saya sendiri sudah vaksin. Iya, saya juga sudah. Saya termasuk yang awal-awal karena setelah frontline itu kami kan yang di pusat juga dianggap sebagai yang frontline ya. Jadi betul-betul efektif begitu. Jadi lansia, kemudian para nakes dan orang-orang yang ada di garda terdepan itu yang divaksin duluan, dan dalam beberapa bulan terakhir memang cukup signifikan ya turunnya untuk di Sulawesi Selatan sendiri, di Makassar sendiri. Beberapa kali saya berbincang dengan beberapa teman yang dokter, mereka bilang bahwa ternyata terjadi penurunan untuk orang-orang yang terjangkit COVID. Jadi saya pikir tentu saja begini, tentu saja sebuah kebijakan pasti ada pro dan kontra. Tapi ketika pemerintah tidak memutuskan untuk lockdown di awal begitu karena pertimbangan ekonomi, saya rasa pemerintah juga punya pertimbangan-pertimbangan yang matang begitu. Karena kalau kita tidak punya reserve yang banyak, kita juga tidak akan mungkin, pasti kita akan kolaps. Begitu. Nah, kemudian strateginya adalah memaksimalkan vaksin, dan menurut saya itu sudah cukup efektif begitu. Dan salah satu kenapa vaksin itu kita bisa dapat ya karena kekuatan diplomasi kita. Sehingga vaksin kita bisa menjadi salah satu negara yang mendapatkan akses kepada vaksin itu lebih cepat gitu dibanding negara-negara lain yang mungkin belum mendapatkan vaksin dari sekarang. Terima kasih banyak Kak Ica, ini penjelasannya sangat clear ya. Jadi kita berharap ya seperti cita-cita Ibu Menlu dan kita semua tentunya bahwa dengan pemerataan dari aspek distribusi vaksin di seluruh dunia ya kita bisa paling tidak lebih cepat lah kita semua ini keluar dari masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini ya. Oke, terima kasih banyak ini Kak Ica
kehadirannya di konten ini ya. It's an honor ya. to Terima have this kasih. content with Ya, you. terima kasih Rizky, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai diplomasi Indonesia cukup bermanfaat Iya, saya buat pikir sangat teman-teman. bermanfaat khususnya viewers di konten saya ini ya, mudah-mudahan. Jadi terima kasih banyak. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.